Halo teman-teman, kenalin aku David. Hari ini aku bakal sharing tentang testimoni seleksi tes CPNS tahun 2024. Teman-teman, ini merupakan video pertamaku sebagai CPNS, jadi mohon dukungannya dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Nah, teman-teman, hari ini aku akan berbagi tentang testimoni mulai dari tes seleksi administrasi, SKD, SKB, SKBT, sampai integrasi pengumuman hasil kelulusan. Nah teman-teman, dimulai dari tes seleksi administrasi, jujur untuk tes ini waktu itu aku agak pesimis. Kenapa? Karena waktu itu berkas-berkas yang kita tanda tangani itu wajib untuk menyertakan meterai elektronik. Nah, sementara waktu itu meterai elektronik itu kan chaos teman-teman, karena eh, banyak yang nggak bisa dapet dan seterusnya. Akhirnya aku pakai meterai tempel dan menurut itu sangat kurang rapi. Tapi puji Tuhan waktu pengumuman kelulusan seleksi administrasi aku berhasil lulus. Dan waktu pengumuman kelulusan tes seleksi administrasi ini jujur aku senang banget. Seakan-akan kayak udah lulus semua tes gitu. Lulus semua seleksi, itu rasanya senang banget. Nah, kemudian teman-teman, aku ikutin tes selanjutnya yaitu tes SKD. Untuk tes SKD ini jujur aku prepare banget. Aku nyiapinnya selama kurang lebih 1 bulan teman-teman. Aku belajar dari YouTube, salah satunya itu YouTube. Mungkin teman-teman tahu ya, buat teman-teman CPNS yang mungkin mempersiapkan untuk tes CPNS berikutnya, mungkin udah mulai belajar dari sekarang. Itu kayak YouTube-nya Kak Viracun, kemudian YouTube-nya Kak Alfaiz. Bahkan cuman bukan belajar dari YouTube mereka, aku sampai beli bundling soalnya. Waktu itu harganya murah banget teman-teman, 15.000. Dan itu aku pelajarin setiap hari, mulai dari contoh model soalnya, karena jujur teman-teman aku itu lemah banget, apalagi di soal yang ada matematikanya, yaitu tes TIU-nya teman-teman. Nah di situ aku, perdalamin lagi, aku ulang-ulang tesnya, simulasi gimana caranya ngerjain 110 soal dalam jangka waktu yang pas. Nah dan Eee, ini merupakan tes yang paling bikin aku jujur, eee, jantungan teman-teman. Kemudian teman-teman waktu itu setelah tiba hari tesnya, peserta disuruh berangkat ke Pekanbaru. Waktu itu pesertanya banyak banget, mulai dari, segala kabupaten teman-teman yang ada di provinsi saya, Provinsi Riau. Nah, waktu tes itu orangnya rame banget, itu bikin aku grogi karena sebelumnya belum pernah, ini first time aku ngikutin tes CPNS. Dan saking groginya waktu face recognition, hasilnya itu error teman-teman. Karena wajahku itu kata panitianya terlalu tegang, sampai-sampai aku waktu itu disuruh senyum supaya bisa kedetek wajahku itu dengan, eee, gambar yang ada di data mereka. Nah, itu buat aku grogi banget. Dan alhasil aku berdoa sama Tuhan, kemudian tarik nafas dalam-dalam supaya bisa ikutin tes ini. Nah, kemudian teman-teman, kami masuk ke ruangan tes, itu sangat kondusif, sangat teratur, dan pengerjaan tes kurang lebih berapa lama ya, kalau nggak salah waktu itu 1,5 jam ngerjain 110 soal. Nah, teman-teman, aku ngerjainnya berurut mulai dari TWK, TIU, TKP. Beragam ya, ada orang yang ngerjainnya TIU duluan, TKP duluan. Nah, kalau aku ngerjainnya dari TWK duluan teman-teman. Karena menurutku TWK itu butuh konsentrasi yang
atau kerajinan atau mood yang baik supaya kita bisa baca soalnya dengan jelas. Nah, teman-teman, waktu aku ngerjain tes ini, aku punya target skor itu kalau bisa 420, karena waktu aku ngerjain simulasi, puji Tuhan aku itu waktu itu dapat 415, 410, aku ulang-ulang soalnya dan aku punya target yang cukup tinggi untuk tes SKD ini. Dan alhasil apa teman-teman, waktunya kurang banget, di TKP aku buru-buru ngerjainnya akhirnya asal-asal klik gitu, beberapa nggak banyak sih, paling mungkin ada 5 atau 4 soal aku asal klik. Kemudian setelah itu aku akhirin itunya, si tesnya dan akhirnya hasilnya keluar dan teman-teman tahu hasilnya kira-kira berapa? Ya, sangat, di luar ekspektasi, artinya sangat rendah teman-teman, 390. Nah, waktu itu aku peringkat 25 di sesiku. Ya, waktu itu ada banyak CPNS yang Gen Z yang mereka itu punya, skor itu udah di atas 400 semua, 420 bahkan ada 450 teman-teman. Ya, tapi puji Tuhan aku lulus basic grade, tapi dengan skor 390 ini sangat mengkhawatirkan karena, kuota di formasi yang kulamar waktu itu cuman 5 dan ini membuat aku jadi sedikitnya pesimis. Nah, teman-teman, tapi beruntungnya waktu pengumuman hasil tes SKD, aku itu dapat peringkat 3 di formasiku. Karena ternyata kawan satu formasiku peringkat 2 dan 1 itu cuma dapat skor 391, nggak terlalu jauh, cuma beda satu angka dariku dan alhasil aku berhak untuk melangkah ke tahap selanjutnya yaitu tes SKB. Nah, teman-teman, di tahap SKB ini aku rasa ini merupakan, eee, bidangku, jadi aku bisa dengan rileks ngerjainnya setelah tentu ada persiapan juga. Aku baca-baca juga soal gimana nanti kisi-kisinya, cari sumber dari YouTube dan seterusnya. Nah, teman-teman, di sesiku untuk SKB ini aku peringkat 2 di sesiku dan peringkat 1 di formasiku. Aku senang banget karena waktu itu dapat nilai 430 dan ini buat aku jadi, lumayan optimis teman-teman. Setelah SKB, lanjut ada tes SKBT atau seleksi kompetensi bidang tambahan. Nah, teman-teman, ini aku agak grogi karena menghadapin, jurinya takut banget ditanya hal-hal yang random yang aku belum pelajarin. Nah, waktu itu ada praktek kerja dan wawancara. Jadi SKBT itu ada 2 teman-teman di, eee, formasi yang aku lamar, ada praktek kerja dan wawancara. Puji Tuhan untuk SKBT ini berjalan dengan sangat lancar, ya sampai-sampai jurinya bilang, eee, "Kamu dapat wahyu dari mana kok bisa jawab semuanya dengan baik?" Waktu itu aku senang banget teman-teman karena kalimat itu terdengar seperti, kata-kata apresiasi. Dan akhirnya setelah lama menunggu, hasil integrasi tes SKD, SKB, dan SKBT pun keluar. Nungguinnya lama banget teman-teman. Itu rasanya tiap hari jantungan, susah tidur ya teman-teman. Eee, dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Di bulan Januari ada tes hasil pengumuman kelulusan. Puji Tuhan, aku dapat peringkat 1 di formasiku dari, 5 orang yang lulus. Ya ini aku sadar karena hanya anugerah Tuhan semata ya teman-teman. Kemudian, dan saat ini aku akan memasuki dunia kerja barangkali bulan Juni. Nah, jadi buat teman-teman yang mau aku buat video selanjutnya seputar ASN, newbie, boleh ketik di kolom komentar.
penjelajahan ASN newbie is started. Dan teman-teman, terakhir jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Mohon dukungannya teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. God bless you, bye.